Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat, NIM 2020 5020774 dari kelas BPI 2052C. Fakultas Bimbingan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu yang pertama, konsep dasar psikoterapi Islam. Pengertian dari psikoterapi Islam itu sendiri adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran dan Al-Sunnah. Atau secara empiris adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, nabi dan rasulnya. Az-Zaki. Pada kenyataannya, teknik psikoterapi sendiri cukup beragam dan hal ini tidak terlepas dari konsep teori psikologi mana yang menjadi landasannya. Benih kemunculan psikoterapi religius tampak sejak timbulnya kesadaran masyarakat barat pada peran-peran nilai spiritual. Selanjutnya, banyak psikolog yang mengajukan pendapatnya tentang peranan agama dalam menangani masalah gangguan mental. William James misalnya mengatakan bahwa tidak ragu lagi terapi terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Bill dan Link berpendapat seperti halnya James bahwa orang-orang yang benar-benar religius tidak akan pernah menderita sakit jiwa. Aliran-aliran psikologi humanistik seperti Abraham Maslow dan Viktor Frankl dengan logo terapinya adalah tokoh-tokoh psikolog yang banyak memasukkan unsur agama dalam terapinya. Di barat sendiri, konseling agama biasa disebut dengan pastoral counseling, yang bertujuan untuk memberikan bantuan pemecahan problem secara individual melalui proses pencerahan batin dengan potensi keimanan yang semakin kuat berpengaruh dalam pribadi seseorang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Di kalangan kedokteran Islam, terutama pada masa kejayaan Islam di wilayah belahan timur di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah dan di wilayah barat seperti di Al-Andalus dan Spanyol Islam, psikoterapi religius pernah dikenal dengan sebutan tip al-Rahmani, penyembuhan ilahi. Fakta ini didukung dengan munculnya berbagai tulisan pada para pemikir Islam, baik yang berprofesi sebagai dokter maupun dari kalangan sufi yang secara spesifik tergolong sebagai rujukan bagi psikoterapi religius, khususnya psikoterapi Islam. Adanya tip al-Rahmani, pastoral counseling, dan religio psikoterapi merupakan indikator-indikator penting diperhatikannya dimensi spiritual dalam psikoterapi. Yang kedua, ada unsur-unsur konsep dasar psikoterapi. Munculnya gangguan. Sebelum terapi diberikan kepada klien yang mengalami permasalahan atau gangguan kejiwaan, maka setiap konselor haruslah mengetahui penyebab munculnya masalah atau gangguan tersebut sehingga terapi penyembuhan atau obat yang diberikan kepada konseli atau klien sesuai dengan permasalahan yang dirasakan oleh klien. Masalah atau penyakit mental yang melanda klien ada yang berasal dari dalam diri seseorang dan ada juga yang berasal dari luar diri manusia. Untuk mengetahui sumber-sumber masalah bagi manusia, perlu digali faktor-faktor penyebabnya sehingga seseorang dapat menghindari masalah tersebut. Demikian juga hanya bagi konselor. Dengan mengetahui penyebab masalah terjadi pada seseorang atau klien, maka konselor lebih mudah memberi terapi yang sesuai kepada klien tersebut. Tujuan terapi. Menurut Gerald Corey, 33 tujuan psikoterapi adalah untuk penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan kecemasan serta penghapusan tingkah laku maladaptif dan belajar tingkah laku adaptif. Sedangkan tujuan psikoterapi dalam perspektif bimbingan konseling Islami adalah agar seseorang yang mempunyai masalah gangguan kejiwaan baik mental, spiritual, moral, dan fisik dapat teratasi atau berkurang dari masalah yang dideritanya melalui arahan, bimbingan, dan tuntunan dari konselor terapis Islami melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah.
Peran terapis. Tujuan akhir dari bimbingan konseling Islami atau psikoterapi Islami adalah agar klien terhindar dari berbagai masalah. Apakah masalah tersebut berkaitan dengan gejala penyakit mental, neuros dan psiko, sosial dan spiritual, atau dengan kata lain agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Jiwa atau hati yang sehat adalah hati yang senantiasa bertawakal, bersyukur, sabar, tabah, rendah hati, rajin beribadah, warak, ikhlas, amanah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahananya adalah zikir, taubat, cinta ilmu, dan rindu terhadap hidayah Allah. Dengan demikian, psikoterapi dalam perspektif bimbingan konseling Islami adalah suatu usaha yang dilakukan konselor terhadap kliennya agar kliennya dapat keluar dari berbagai masalah, baik masalah kejiwaan, spiritual, akhlak, dan fisik, dan menyarankan kepada klien agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ibadah seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, sabar, istighfar, zikir, dan doa, berakhlak yang mulia, serta menjauhi dari segala larangannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.